Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan? Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah. Namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku. Sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan ku persembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan kuat di muka bumi Pertiwi. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trini ingin melanjutkan sekolah. Trini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trini tidak mau dipingit. Trini ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit. Mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakanlah apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak engkau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau bisa tetap belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau, semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Apa itu dipingit? Entahlah, ibuku bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini, Kartina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri, ya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku yang terletak di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Stella, Rosa. Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri.
Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas sangat terasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang kumau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi, lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah, itulah yang dikatakan ibuku. Oh Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami selalu ada untukmu. Terima kasih Stella, Rosa. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antara berbahasa Belanda, kau bisa mempelajari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji nanti akan mengunjungimu lagi. Kami akan membantumu melewati masa-masa sulit. Hari-harinya pun diisi dengan hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Sosrokartono. Katina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita pergi ke Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, kalian tunggu di sini dulu. Ada apa Kak ini? Ayo kita hampiri mantan-mantan gubuk itu. Apa yang sedang kamu pikirkan, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui, Rukmini. Lagi pula, tak apa jika sesekali aku berbicara kepada pribumi lainnya. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sosrodiningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Ya, tentu saja. Beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawal? Apakah kalian tak dipingit? Bu, apakah saya boleh bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi ini? Tentu saja, ini adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan murid kita, hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Rakyat biasa, sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada lagi yang bersekolah terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kamu kesini? Apakah dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah kalau begitu? Aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya. Sebentar, Kartini. Ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella? Mereka juga pergi, kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu, kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tidak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah bahwa aku, Stella, akan selalu berbalas suratmu. Aku akan selalu menceritakan keadaan di luar sana.
Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat Ibu dengan mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukanlah ibu tahu Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kau perempuan. Dan kau harus tahu sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut itu, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Joyodiningrat, Bupati Lembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baik, Trinil. Kartini, kedua orang tuanya, Rukmini, Busono berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Susumingrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trinil kecil. Ya, mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya, kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo sendiri? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya, hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangannya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini.
kepada penguasa langit dan bumi. Hiduplah engkau denganku, terhengalkanlah. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Kau adalah pengaruh buruk yang paling hebat. Kau juga. Miss you all.